Shalom, saya Pendeta Yones Wenda, selaku tokoh agama di Tanah Papua. Saya mengimbau kepada seluruh masyarakat Papua yang selalu menciptakan konflik di Tanah Papua, yang selalu membunuh masyarakat sipil yang ada di Tanah Papua. Kita perlu tahu bahwa manusia ini adalah ciptaan Tuhan menurut gambar dan rupanya sendiri, sesuai dengan Alkitab. Perjanjian Lama Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-27. Manusia itu diciptakan oleh Allah dan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Tetapi kalau kita bunuh manusia dengan tidak bersalah, ini adalah melanggar perintah Tuhan dan itu merusak ciptaan Tuhan yang mulia ini. Oleh sebab itu kita harus sadar, dan di dalam Alkitab juga, dalam Keluaran pasal 20 ayat 13, itu 10 perintah Tuhan. Katakan bahwa jangan membunuh orang. Kalau membunuh orang, itu adalah melanggar perintah Tuhan dan merusak ciptaan Tuhan yang mulia ini. Bapak Ibu, kita harus perlu memahami. Dan di dalam Wahyu pasal 21 ayat 8 juga katakan bahwa barang siapa membunuh orang, dia tidak layak masuk surga, tetapi Tuhan sudah sediakan tempat untuk dia adalah di lautan api, yaitu di neraka. Bagi siapa kalau membunuh manusia, dia punya tempat adalah di api neraka. Oleh sebab itu kita harus sadar dan bertobat kepada Tuhan. Jangan bunuh-bunuh manusia dengan sembarang. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa di dalam Roma pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat katakan bahwa pemerintah itu dibentuk oleh Tuhan dan dia adalah mewakili Allah. Sehingga barang siapa yang melawan pemerintah adalah melawan Tuhan. Ini perintah Tuhan. Maka pemerintah itu mereka menjalankan sesuai dengan amanat Tuhan yang Tuhan percayakan. Adalah ada beberapa jabatan. TNI adalah dia menjaga negara dan menjadi pagar negara Republik Indonesia. Itu tugasnya TNI. Kepolisian adalah dia adalah menjaga umat, menjaga masyarakat, melindungi masyarakat. Untuk itu kita harus tahu, itu mereka punya tugas. Dan tugas itulah yang mereka laksanakan. Oleh sebab itu mari kita hargai dan saling menjaga Kamtipmas di tanah Papua ini. Supaya Papua ini bisa aman dan terkendali. Supaya masyarakat bebas beribadah, bebas mencari makan, bebas menjalankan aktivitasnya. Kita jangan lagi mengganggu, membunuh masyarakat yang tidak bersalah, masyarakat sipil. Itu Tuhan larang, Tuhan marah. Oleh sebab itu mari kita percaya kepada Tuhan. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, Tuhan kutuk kita dan Tuhan kutuk juga di tanah Papua ini. Nanti Tuhan tidak berkati kita. Kita harus sadar, masuk gereja, dengar firman Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sehingga segala-gala apapun yang kita minta kepada Tuhan, Tuhan siap untuk menjawab. Di dalam Matius pasal 7, ayat 7 juga katakan bahwa mintalah kepadaku, maka aku akan diberikan. Itu kalau kita bertobat, masuk gereja, ya, minta pengampunan kepada Tuhan, dia sanggup menjawab segala kebutuhan apapun yang kita minta kepada dia. Tetapi kalau kita tidak percaya kepada Tuhan, kita tidak menerima Yesus sebagai juru selamat pribadinya, kita melakukan tindakan-tindakan kejahatan, Tuhan juga tidak senang. Apa yang kita minta, ya, apa yang kita butuh, Tuhan tidak akan menjawab. Oleh sebab itu, saya mohon kepada masyarakat seluruh Papua, jangan sengaja menciptakan konflik dan jangan membunuh masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa. Tapi mari kita saling menghargai, ya, saling menghormati,
supaya Papua ini bisa aman dan terkendali. Itu pesan saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Terima kasih, Pak.